Sore Bapak, nama saya Maria Ermelina Contessa, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan politik dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Bapak Sosiologi Auguste Comte menyebut sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan secara luas, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat, di mana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, interaksi, serta sebagaimana kompleks lembaga. Dan di dalam sosiologi ada cabang-cabangnya, seperti yang kita ketahui yaitu sosiologi, salah satunya yaitu sosiologi politik. Merupakan suatu cabang sosiologi yang mengkaji hubungan antara gejala-gejala kemasyarakatan dengan politik. Sosiologi politik adalah cabang ilmu sosial yang memperhatikan sebab akibat sosial dari distribusi kekuatan di dalam masyarakat dan dengan konflik-konflik sosial dan politik yang berakibat pada perubahan terhadap alokasi kekuatan tersebut. Fokus utama dari sosiologi politik adalah deskripsi, analisis, dan penjelasan tentang suatu negara. Suatu negara yang mengklaim monopoli terhadap legitimasi kekuatan terhadap masyarakat, wilayah masyarakat. Pada dasarnya juga, ilmu sosiologi sangat berkaitan erat dengan ilmu politik, karena pada dasarnya perlu dipahami mengenai ruang lingkup masing-masing ilmu. Ilmu sosiologi mempelajari proses-proses yang terjadi di tengah masyarakat, sedangkan ilmu politik berhubungan dengan pembentukan kekuasaan dan alokasi kekuatan, di mana kedua ilmu ini saling keterkaitan antara sosiologi dan politik, di mana kedua ini sangat erat dan saling menimbulkan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Di sini saya akan membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan orang lain dalam mencapai tujuan khusus. Dan di sini juga dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Dimulai dengan definisi kekuatan, membawa fokus pada upaya terbaru untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Di sini juga ada pembahasan tentang otoritas dan kekuatan legitasi. Otoritas adalah bentuk kekuatan yang muncul dari persetujuan individu dengan kelompok berdasarkan pada rasa legitimasi dan kepatuhan atau tugas. Individu dan kelompok masyarakat menciptakan ketertiban, mengaku kekuatan hukum, tradisi, dan adat. Ada 3 otoritas di sini, yaitu otoritas karismatik, kedua otoritas tradisional, ketiga otoritas hukum rasional. Di sini juga ada konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik. Pertama itu pluralis. Pendekatan pluralis untuk studi politik dan masyarakat didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan berbeda, dihargai di seluruh masyarakat di antara pluralitas pusat-pusat kekuasaan. Yang kedua adalah elit, terus yang ketiga kelas sosial dan politik. Di sini juga saya akan membahas tentang peran negara. Seperti yang kita ketahui, sosiologi politik sebagai studi tentang negara, di mana politik di sini berhubungan dengan peran negara juga. Untuk mengacu pada kategori khusus dari kelompok manusia atau masyarakat.
Terdapat dua arti negara yang patut diperhatikan. Pertama yaitu negara bangsa yang mengacu pada masyarakat nasional. Kedua, negara pemerintah yang mengacu pada penguasaan pemimpin dari masyarakat nasional tersebut. Di sini juga membedakan bangsa dan negara. Bangsa mengacu pada budaya atau identitas dan keinginan bersama untuk menentukan hasil. Negara adalah badan hukum. Mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu negara berarti menempatkan klasifikasi ilmu-ilmu sosial yang didasarnya pada hakikat dari masyarakat yang dipelajari. Lanjutannya, politik, budaya, dan proses sosial. Konsep budaya adalah salah satu budaya terdiri dari nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Budaya sangat penting untuk fasilitas interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui, kita hidup sekarang ini tidak terhindar dari namanya kebudayaan. Di mana dalam budaya juga membahas tentang pluralis. Pluralis memandang budaya sebagai kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Misalnya anak-anak yang belajar di sekolah bahwa menjadi warga negara yang baik, kita harus melibat dan menaati undang-undang serta partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Misalnya kita harus menaati aturan-aturan dari pemerintah. Di sini juga ada elit atau manajerial. Pendekatan elit atau manajerial menggeser penekanan dari mengkonseptualisasi politik kekuasaan konseptual yang dipegang oleh segelintir orang karena persaingan di antara kelompok-kelompok kepentingan dipandu oleh aturan proses yang adil. Perspektif kelas, Marx awalnya memperlakukan gagasan budaya sebagai suprastruktur, yaitu budaya muncul hubungan ekonomi masyarakat serta divisi kelas sosial yang dipertahankan. Dan di sini juga adanya pilihan rasional. Pilihan rasional menyangkut ideologi, nilai-nilai politik, sistem kekuasaan simbolis yang menumbuhkan kepatuhan aturan politik adalah tema dalam kerangka kerja pluralis, elit dan kelas. Teori pilihan rasional telah menempati posisi dan penjelasannya terkini tentang kekuasaan dari politik. Di sini juga kita membahas tentang politik kehidupan sehari-hari atau ekonomi politik. Seperti yang kita ketahui, kita tidak terluput, kita selalu maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti kita selalu mengetahui tentang politik itu. Membagi masyarakat menjadi ruang publik dan privat, menempatkan negara dan politik ruang publik, berbeda dengan lembaga sosial besar lainnya seperti keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan media. Di sini juga kapitalis dan demokrasi. Dalam sistem ekonomi, kapitalis ada milik pribadi, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidakikutsertaan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Di sini juga kerangka teorinya yaitu pluralis, elit dan kelas. Di sini juga di sini juga kita membahas tentang pendidikan. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita seluruh masyarakat, di mana yang kita ketahui pendidikan politik sangat erat, bahkan dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan penting atas perkembangan pendidik suatu negara, di mana pendidikan juga sebagai pengembang sumber daya manusia. Pendekatan dari sudut ekonomi sangat penting
sangat sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pendidikan berlangsung dari seperti pendidikan formal, informal, dan non formal. Di mana dalam pendidikan juga kerangka teoritis dari pendidikan ada 3, yaitu pluralis. Misalnya di sini kepala sekolah mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding dengan guru biasa. Kedudukannya berbeda di sini. Terus yang kedua itu tentang elit. Yang ketiga itu tentang kelas sosial, di mana orang tua siswa mempunyai latar belakang ekonomi berbeda. Misalnya ada yang kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Di sini juga membahas tentang partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan atau peranan warga dalam pembuatan atau penelitian dan termasuk peluang untuk ikut serta melaksanakan keputusan di dalamnya. Di dalam sosiologi politik luas memberikan wawasan besar tentang cara-cara masuk di mana individu, kelompok politik, dan elemen-elemen lain di ruang publik. Di mana di sini bersatu konteks untuk publik, bukan publik kekuasaan. Kerangka teori dari partisipasi politik tadi itu, yang pertama itu pluralis. Kerangka pluralis menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi oleh massa dan persaingan di antara kelompok-kelompok kepentingan atau esensi dari demokrasi masyarakat. Pluralitas kekuasaan dalam masyarakat sebenarnya termasuk warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dalam sejumlah cara berbeda. Yang kedua yaitu elit, partisipasi oleh manusia, kemudian mungkin simbolis atau cukup untuk menghasilkan legitimasi. Yang ketiga yaitu kelas. Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik hanya diizinkan sejauh dilestarikan, seperti kepentingan kelas kapitalis. Partisipasi politik dan bentuk banyaknya. Partisipasi dalam proses politik, masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk. Seperti yang disarankan sebelumnya, beberapa bentuk ini adalah fungsi dari aturan atau hukum. Yang lain diformalkan melalui sosial peran yang melekat pada gagasan kewarganegaraan. Dan kami juga menemukan bahwa partisipasi dapat kurang formal sebagai warga negara yang berpartisipasi pada tingkat sehari-hari dalam advokasi, perlawanan, dan pembicaraan politis. Di sini juga tipologi awal partisipasi politik. Sosiologi politik telah mengembangkan sejumlah tipologi untuk mengidentifikasikan dan mengukur berbagai jenis partisipasi politik. Tipologi ini tidak hanya terbukti bermanfaat dalam melukis gambar, memahami apa yang dilakukan orang ketika mereka bertindak atas sikap atau tuntutan politik, tetapi tipologinya ada juga bermanfaat dalam mengorganisir sejumlah besar penelitian tentang partisipasi politik, khususnya pemungutan suara. Di sini juga bahas tentang bentuknya kelembagaan partisipasi politik. Peran politik kelembagaan untuk anggota masyarakat mencerminkan ekspektasi perilaku tradisional terkait dengan kewarganegaraan. Sarana tradisional dan formal untuk berpartisipasi pada keputusan tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat telah dipelajari secara luas dalam sosiologi politik. Selanjutnya, tema dalam penelitian tentang modal sosial dan partisipasi politik. Sejumlah sosiolog berpendapat bahwa studi modal sosial membantu menjelaskan dampak variasi dalam konteks sosial dan struktur pada partisipasi dan politik, membentuk kebijakan dan aktivisme politik. Di sini juga membahas tentang pemilihan dan pemungutan suara, di mana setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk
melakukan pemilihan dan pemungutan suara. Tetapi yang kami alami selama di Kota Kupang pas pemilihan DPR, kalau tidak salah pas pemilihan tahun lalu, kami tidak berhak untuk mengikuti pemilihan. Di mana? Karena kami belum mengurus kartu domisili Kota Kupang. Tetapi pada dasarnya kita semua adalah warga negara Indonesia. Kita di sini mempunyai hak dalam pemilihan atau pemilihan. Di sini kita semua mempunyai hak dalam pemilihan. Tetapi dengan adanya aturan yang menyatakan bahwa yang tidak mengurus kartu domisili Kota Kupang tidak ada hak untuk memilih. Di sini kami tidak bisa melawan apapun aturan dari TPS, apapun aturan dari TPS saat kami mau melakukan pemilihan. Tetap karena itu memang aturan dari pusatnya, bahwa bukan dari pusat, dari TPS tersebut, bahwa yang sudah ada kartu domisili baru mengikuti pemilihan. Memang waktu itu kami tidak menerima. Kenapa? Karena kami juga mempunyai hak dalam pemilihan bakal calon tersebut. Kami menganalisis pemilihan yang kemungkinan merupakan cara paling langsung bagi mayoritas individu di negara demokrasi bersemangat untuk mempengaruhi politik. Pemilu melakukan banyak peran untuk individu dan masyarakat ketika para kandidat dipilih untuk jabatan politik, dimana seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa tahun lalu kami tidak ada hak untuk mengikuti pemilihan. Di sini juga membahas tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang terbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik. Seperti saya ambil contoh yaitu melakukan demo, di mana sebelum kita melakukan gerakan kita harus mengetahui aktor, isu dan konteks dari masalah tersebut. Kita tidak bisa terhindar dari 3 konteks tersebut, di mana yang dilakukan oleh sejumlah para mahasiswa, bahwa gerakan sosial juga diartikan sebagai sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama diinginkan oleh kelompok, atau dengan kata lain, gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Seperti tadi itu yang saya omong, bahwa banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi, di mana sebelum mereka melakukan demonstrasi mereka harus mengetahui 3 hal dulu: aktor, isu, dan konteks dari permasalahan tersebut. Komponen gerakan sosial antara lain struktur. Gerakan sosial baru memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan melalui voting untuk semua isu. Komponen kedua tadi itu tantangan kolektif. Ketiga, tujuan bersama. Keempat, solidaritas dan identitas kolektif. Kelima, memelihara politik perlawanan. Jenis-jenis gerakan sosial. Pertama, gerakan perpindahan. 2, gerakan ekspresif. Ketiga, gerakan utopia. Keempat, gerakan reformasi. Kelima, gerakan revolusioner. Keenam, gerakan regresif. Di sini juga membahas tentang kekerasan dan terorisme. Pertama, kita harus mendefinisikan genosida. Genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau bagian kelompok nasional, etnis, ras, dan agama dan termasuk yaitu pembunuhan yang menyebabkan tubuh serius atau kerusakan mental. Penyebab dari sosiologis genosida ini, pertama yaitu modernitas, kedua yaitu
konflik etik. Yang ketiga yaitu kolonialisme, dan di sini dan lanjutannya pembuatan perang. Pertama, pandangan teoritis tentang pembuatan perang. Tentang hubungan antara pembuatan perang dan pembuatan negara diperkenalkan secara singkat. Tilly berpendapat bahwa kebangkitan negara bangsa terjadi dalam dua pengaturan, yaitu padat modal dan intensif koersif. Kedua, perang baru. Perang baru adalah inovasi konseptual terbaru dalam masyarakat militer untuk menangkap bagaimana perang telah berubah. Dan terorisme. Terorisme adalah strategi untuk pembuatan perang dan pembuatan negara. Dan di sini juga membahas tentang globalisasi. Globalisasi dalam berbagai dimensi konseptual adalah salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena kompleks. Perspektif teori tentang globalisasi. Pertama, teori sistem dunia. Dua, teori kapitalis global. Ketiga, pandangan postmodern tentang globalisasi. Pandangan postmodern memprediksi konsekuensi dramatis untuk semua lembaga sosial, termasuk negara. Teori budaya globalisasi. Dampak globalisasi terhadap negara bangsa. Demikian penjelasan saya mengenai kekuatan politik dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak.